Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita memasuki pertemuan yang keempat dengan materi yang ketiga, dan kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita tujukan kepada Rasulullah SAW, kedua orang tua kita, dan pada guru-guru kita tentunya. Walillahi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita awali dengan prinsip akhlak dalam Islam. Jadi prinsip akhlak dalam Islam itu yaitu mengacu atau berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dan salah satu ayat yang saya ambil yaitu pada surat Ibrahim ayat 24. Kita lihat di situ artinya yaitu, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat ya. Jadi supaya mereka selalu ingat, terutama manusia. Dan perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini dijelaskan bahwa perkataan yang baik, Allah sudah memberikan perumpamaan. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, itu berarti Allah mendengarkan dan menerima segala ucapan atau perkataan dan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, terutama manusia ya. Makhluk Allah yang diberi kesempurnaan dengan akal, hawa nafsunya, dan hati nurani yang dimiliki oleh manusia sebagai simbol makhluk kesempurnaan. Yang kedua, perumpamaan kalimat yang buruk atau perkataan yang buruk itu seperti pohon yang buruk yang tercabut dari akar-akarnya. Dalam artian apa? Ucapan-ucapan yang buruk atau perkataan-perkataan yang buruk itu sebagai simbol bahwa perbuatan mereka akan sia-sia. Artinya segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak artinya tidak bernilai baik di hadapan Allah, bahkan tercerabut dari akar-akarnya. Artinya di sini ada sesuatu yang sia-sia begitu. Nah, kemudian yang kedua dijelaskan bahwa orang mukmin itu yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan itu ada terusannya yaitu, dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang baik kepada istrinya itu adalah simbol, maka dia laki-laki itu akan memberikan atau melakukan perbuatan baik kepada siapapun. Jadi ciri-ciri orang yang itu memiliki perbuatan atau perilaku yang baik dilihat bagaimana akhlak mereka kepada keluarganya. Jika ke orang terdekat dia sangat memuliakan, maka ada kemungkinan besar ke orang lain pun seperti itu. Jadi berlaku baik ya, ke orang terdekat pun berlaku baik, apalagi ke orang lain.
maka orang tersebut sangat berhati-hati. Nah, apabila seseorang dilihat bagaimana akhlaknya di dalam berkeluarga, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya, dia berlaku semena-mena, maka ada kemungkinan besar kepada orang lain pun seperti itu. Nah, seperti kalian yang masih belum berkeluarga, jadi bisa dilihat bagaimana perilaku kalian, akhlak kalian kepada keluarga, terutama kepada bapak dan ibu serta anggota keluarga yang lain seperti kakak dan adik, paman, bibi dan lain sebagainya. Apabila akhlak kalian dalam keluarga itu baik, maka ada kemungkinan besar akhlak kalian ke orang lain pun seperti itu. Bahkan lebih dari itu karena lebih berhati-hati. Baik, sekarang tentang pembuatan faktor-faktor pembentukan akhlak ya. Jadi sebelum kepada faktor-faktor pembentukan akhlak, di sini ada pengertian pembentukan akhlak. Nah, pengertian pembentukan akhlak itu, jadi apa sih pembentukan akhlak itu? Jadi pembentukan akhlak itu adalah sebuah upaya yang dilakukan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian anak dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik. Jadi pembentukan akhlak itu merupakan usaha atau upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk membentuk atau dalam rangka pembentukan kepribadian anak melalui pembinaan dan pendidikan yang terprogram. Apakah di dalam keluarga ada program pembentukan akhlak? Ada ya. Jadi justru pembentukan akhlak dalam Islam di dalam keluarga ya, itu dilakukan sejak berada di dalam kandungan, sejak berada dalam rahim, sejak rahim itu ditanam ya. Jadi disitulah di dalam Islam, jadi pembentukan akhlak dimulai sejak dini. Nah, sebelum kepada faktor-faktor pembentukan akhlak, nah di dalam pembentukan akhlak itu sendiri terdapat 3 aliran atau 3 tanggapan atau 3 teori yang mengatakan bahwa akhlak itu sebenarnya bersumber dari apa, atau ada dengan sendirinya atau dibentuk oleh lingkungan. Nah, di sini ada 3 aliran tentang pembentukan akhlak. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme ini mengatakan bahwa akhlak itu merupakan pembawaan dari dalam yang berupa kecenderungan, bakat, akal dan lain-lain. Lain-lain itu artinya seperti hati nurani atau intuisi dan lain sebagainya. Jadi aliran nativisme ini menganggap bahwa akhlak itu tidak perlu dibentuk karena memang sudah pembawaan dari dalam atau pembawaan atau anugerah Tuhan yang memang diberikan kepada manusia dan itu akan berkembang dengan sendirinya. Ini menurut aliran nativisme. Sedangkan empirisme menganggap bahwa pembentukan akhlak itu berasal dari faktor luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jadi di dalam menurut empirisme itu bayi itu lahir tidak membawa apa-apa. Jadi dia aliran tersebut mengingkari adanya potensi atau fitrah yang diberikan kepada manusia dari Tuhan sejak dalam rahim. Jadi menurut aliran tersebut, empirisme menganggap bahwa manusia ini dibentuk oleh lingkungan, baik perkembangan akalnya, bakatnya, semua yang dilakukan oleh manusia itu tergantung pada lingkungan ya. Yang ketiga adalah teori konvergensi. Teori konvergensi ini menjelaskan bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jadi dari dalam dan dari luar ya. Nah, kemudian selanjutnya
Nah, bagaimana faktor-faktor akhlak dalam Islam? Faktor-faktor pembentukan akhlak dalam Islam. Faktor-faktor pembentukan akhlak dalam Islam itu mengakui kedua-duanya seperti yang diakui oleh teori konvergensi, yaitu campuran antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, Islam mengakui bahwa manusia itu memiliki insting, gorisa atau naluri makan, naluri seks, keibuan, berjuang dan bertuhan. Jadi bawaan ya, faktor bawaan atau insting, lebih pada fitrah atau potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi Islam mengakui bahwa manusia itu memiliki fitrah atau potensi yang itu sudah ditanamkan kepada manusia sejak di dalam kandungan ibu. Ya, kita tahu bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahim sang ibu ya, kepada jasad manusia itu ketika manusia di dalam kandungan berusia 3 bulan ya. Nah, ini yang kedua yaitu faktor keturunan, bahwa anak mewarisi sifat kedua orang tuanya. Jadi ini dalam faktor internal. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 2 faktor juga. Yang pertama, adat atau kebiasaan. Apa itu adat? Adat itu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Jadi adat itu adalah suatu kebiasaan yang mereka lihat atau yang mereka lakukan di dalam sebuah lingkungan. Yang kedua, baru itu milieu atau lingkungan menjadi faktor eksternal pembentukan akhlak. Jadi lingkungan itu ada lingkungan alam dan ada lingkungan manusia atau lingkungan pergaulan, di mana lingkungan ini ada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat ya. Lingkungan alam juga mempengaruhi pembentukan akhlak atau karakter kepribadian seseorang. Seperti halnya kita tahu pembentukan atau karakter kepribadian seseorang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di pinggir pantai itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, kemudian ada seseorang yang hidup biasanya di lingkungan atau di alam, di kondisi cuaca, kondisi lingkungan yang panas dengan kondisi lingkungan yang dingin, itu pun juga berbeda. Contoh halnya orang Madura dengan orang Malang misalkan begitu, yang penduduk aslinya. Jadi dari kondisi alam yang dingin dengan kondisi alam yang panas itu mempengaruhi faktor-faktor kepribadian seseorang. Nah, lingkungan keluarga itu sangat menentukan faktor pembentukan akhlak anak ya, seseorang. Jadi misalkan di lingkungan keluarga ini sudah terbiasa anak atau seseorang mendapatkan perlakuan yang jahat dari kecil, maka anak tersebut juga akan tumbuh dan berkembang sampai besar sifat yang tertanam di dalam dirinya yaitu sifat jahat. Nah, begitupun sebaliknya, jika dari kecil di lingkungan keluarga sudah mengajarkan dan membiasakan perilaku-perilaku dan ibadah yang hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau perilaku yang baik, maka anak tersebut atau seseorang tersebut akan tumbuh dan berkembang sampai besar akan menjadi orang yang baik dan membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ya. Lingkungan sekolah dan masyarakat pun juga menentukan akhlak seseorang. Sekolah yang bernafaskan Islam dan sekolah yang berbasis non-Islam artinya tentunya memiliki karakter yang berbeda. Pesantren dan sekolah umum dalam rangka pembentukan akhlak anak itu memiliki karakter yang berbeda juga. Jadi lingkungan sekolah juga menentukan pembentukan akhlak seseorang. Lingkungan masyarakat pun juga begitu. Jika masyarakat
lingkungan masyarakat itu mendukung seseorang atau anak tumbuh dengan akhlak yang islami, maka anak tersebut akan tertanam kuat sifat-sifat yang islami, sifat-sifat religinya. Contoh, di lingkungan masyarakat itu membiasakan seorang anak berjamaah di masjid bersama-sama, maka anak tersebut pun sampai besar seperti itu, ya, mempunyai kebiasaan seperti itu. Nah, jika lingkungan masyarakat mendukung untuk anak tumbuh dan berkembang kepada hal-hal yang itu sifatnya buruk, misalkan anak tersebut berada di lingkungan yang tidak mendidik, seperti hanya lingkungan seorang yang biasanya ada di lingkungan pengemis. Anak-anak dibiasakan untuk mengemis sejak kecil. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kepribadian anak atau kepribadian seorang muslim. Nah, itulah dari faktor-faktor pembentukan akhlak dalam Islam, yaitu bahwa Islam mengakui secara internal dan eksternal. Nah, bagaimana? Adakah dalil-dalil pembentukan akhlak secara internal dan eksternal? Itu ada, yaitu pada surat An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang, ya, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, itu secara internal, ya, secara internal. Jadi Islam sangat mengakui bahwa pembentukan akhlak itu secara internal dan eksternal. Nah, kemudian bagaimana secara eksternal? Secara eksternal ada hadis yang meriwayatkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa fitrah, rasa ketuhanan, dan kecenderungan kepada kebenaran. Maka kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi itulah hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembentukan akhlak, yaitu pada surat An-Nahl ayat 78 yang ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, sedangkan hadisnya yang artinya sudah dituliskan, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunaswiranihi aw yumajjisanihi. Jadi itu yang menjadi dasar dalil-dalil pembentukan akhlak secara internal maupun secara eksternal, ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih metode pembentukan akhlak dalam Islam? Jadi ada beberapa metode pembentukan akhlak dalam Islam. Yang pertama yaitu melaksanakan rukun Islam dengan sungguh-sungguh dan konsisten, ya. Yang pertama, kenapa kita melaksanakan rukun Islam? Nah, rukun Islam itu mengandung nilai-nilai akhlak yang sangat mendalam. Yang pertama tentang persaksian kita atau keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, syahadat. 2, sholat. Kita tahu bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, zakat. Zakat itu adalah untuk dalam rangka membersihkan jiwa kita, kemudian selain itu kita belajar untuk empati kepada orang lain, ya. Kemudian yang keempat, puasa. Bagaimana puasa dilakukan? Jadi puasa itu menahan hawa nafsu, tidak hanya makan dan minum pada hakikatnya, tetapi menahan hawa nafsu atau menahan diri dari hal-hal yang buruk, ya. Jadi nilai-nilai puasa itu sangat besar sekali. Selain itu kita bisa merasakan secara langsung apa yang dialami oleh fakir miskin. Bahkan di dalam bulan Ramadan pun kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia. Jadi saling memberi, saling sedekah, berlomba-lomba sedekah di bulan Ramadan dan lain sebagainya.
Kemudian haji pun mengandung nilai yang sangat tinggi dalam bidang akhlak. Yang pertama, ketika kita haji, kita tidak boleh mengatakan atau mengucapkan hal-hal yang kotor ya di dalam melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, kita diharapkan untuk mampu baik secara jasmani maupun rohani. Jadi batin kita di dalam melaksanakan haji harus benar-benar dalam kondisi baik dan kuat ya, begitu. Jadi nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam rukun Islam itu sangat mendalam dan sangat tinggi. Apabila dilakukan secara sungguh-sungguh dan konsisten, semuanya akan melahirkan buah yang sangat manis ya, akan melahirkan sebuah perilaku yang sangat indah. Nah, yang kedua yaitu pembiasaan yang dilakukan sejak dini. Jadi metode pembentukan akhlak yang kedua yaitu pembiasaan yang dilakukan sejak dini. Nah, Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya itu dapat menerima segala usaha pembentukan akhlak, yaitu melalui apa? Melalui pembiasaan. Jadi manusia itu bisa dibentuk akhlaknya atau bisa diubah akhlaknya dengan dengan menerapkan pembiasaan atau kebiasaan. Jadi misalkan seperti di pesantren kita diajarkan untuk disiplin sholat jamaah, disiplin dalam belajar mutolaah ya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga menganjurkan agar akhlak yang diajarkan untuk melatih jiwa pada tingkah laku yang mulia. Jadi akhlak-akhlak yang diajarkan kepada anak itu cenderung akhlak yang mulia ya. Pastinya akhlak yang disyariatkan oleh agama atau dianjurkan oleh atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, metode pembentukan akhlak itu bisa melalui keteladanan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan berjumpa dengannya di hari kiamat dan selalu banyak menyebut nama Allah. Jadi Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simbol keteladanan dalam Islam itu satu-satunya yaitu Rasulullah yang paling agung ya, keteladanan yang paling agung, keteladanan yang paling mulia di sisi Allah yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala ajarannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metode pembentukan akhlak dalam Islam bisa melalui introspeksi diri ya, atau merenungi, menyadari apa saja kelemahan dan kekurangan diri kita. Kalau kita menyadari apa kekurangan diri kita, maka insya Allah akan ada perubahan. Jadi akan ada usaha mana akhlak yang harus dibuang dan mana akhlak yang harus dilaksanakan. Jadi introspeksi diri itu sangat perlu. Nah, kemudian metode selanjutnya yaitu memperhatikan faktor kejiwaan. Jadi seseorang itu bisa membentuk akhlaknya dengan memperhatikan faktor kejiwaan. Contoh misalnya seorang guru memperhatikan faktor kejiwaan anak. Misalkan anak itu aktif, hiperaktif. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk pembinaan akhlak masing-masing kan disesuaikan dengan usia. Misalkan untuk anak-anak, kemudian untuk usia remaja dan untuk ukuran orang dewasa. Jadi masing-masing pembentukan akhlak dalam Islam itu mempunyai metode yang disesuaikan dengan usia dan faktor kejiwaan yang dimiliki oleh seseorang. Baik, saya kira itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.